kepala pemerintahan. Nah, siapa nanti yang punya pendapat, yang punya opini, kita diskusi hari ini. Jadi diharapkan partisipasi teman-teman ya untuk menjawab. Ada 3 buah pertanyaan terkait diskusi kita hari ini. Yang pertama, dan saya rasa pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan sulit buat teman-teman ya. Yang pertama adalah jika Tuhan berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia, siapa yang mengendalikan jagat raya? Surga kosong dong. Terus pertanyaan kedua, apakah Tuhan Yesus dapat memberontak melawan Bapa? Bagaimana dengan Roh Kudus? Yang ketiga adalah siapa yang dimaksud dengan kepala pemerintahan? Oke, kita jawab satu-satu ya. Nomor 1. Kira-kira apa nih? Jika Tuhan Yesus berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia, artinya kan Tuhan Yesus itu kan Tuhan. Tuhan jadi manusia. Berarti jagat raya ini nggak ada yang ngatur dong. Selama 33 tahun setengah, jagat raya ini tidak dalam pengaturan. Terus surga kosong dong. Nah, kira-kira apa nih? Kalau Bapak sebagai kepala pemerintahan, surga tidak kosong. Apa nih jawabnya nih? Nomor 1. Siapa yang mengendalikan jagat raya? Coba speak up dong. Jangan di chat dong. Siapa? Oh, lagi ada ini ya, berisik ya. Gimana yang lain? Itu Pak, ketika Allah anak menjelma menjadi manusia, Bapa mengambil alih pemerintahan. Bapa mengambil alih pemerintahan. Berarti sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi, yang mengendalikan itu bukan Bapa dong, Tuhan Yesus dong. Iya. Tahunya dari mana? Bukankah jagat raya ini dikendalikan dalam naungan Roh Kudus, rohnya Bapa? Harusnya nggak masalah dong. Jadi apa? Pertanyaannya simple ini sebenarnya. Yang lain? Yang ngendalin jagat raya tetap adalah Bapak, Kak. Berarti Nggak kosong. masalahnya nih. Berarti pertanyaan yang salah nih. Nggak salah. Nggak salah. Berarti apanya nih? Nggak masalah dong. Seharusnya kalau sejak awal memang Bapak yang menaungi, mengendalikan jagat raya, sewaktu Tuhan Yesus berinkarnasi nggak masalah dong.
Coba jawabnya yang sistematis dong. Ada gini. Ada orang yang memandang Tuhan Yesus sewaktu mengosongkan diri menjadi manusia, dia itu hanya mengambil kemanusiaan, tapi ketuhanannya tidak dikosongkan. Dengan kata lain, dia bisa sewaktu-waktu menjadi manusia, dia sembari mengendalikan jagat raya ini. Jadi kenosis itu mengambil kemanusiaan manusia, bukan mengosongkan diri sepenuhnya. Terus ada lagi pandangan. Kalau Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah bagaimana cara Allah menampilkan diri sebagai Bapa, Allah pencipta, sebagai Anak, Allah penebus, Allah penyelamat, dan Roh Kudus sebagai Allah yang menolong kita untuk mengerti kebenaran. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jawabnya harus sistematis ya. Coba dari yang sebelum-sebelumnya kita pelajari, untuk menjawab pertanyaan ini kira-kira gimana nih? Jika Tuhan berinkarnasi. Ini pertanyaannya harusnya bukan jika ya. Tuhan Yesus yang sudah berinkarnasi menjadi manusia, kalau jika kan berarti seakan-akan belum ya. Jadi jika di sini dipahami Tuhan Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia waktu itu, siapa yang mengendalikan jagat raya ketika Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia? Surga kosong dong. Anggap nggak nih maksud saya nih? Anggap ya. Oke, saya bantu kasih clue ya. Clue pertama adalah kenosis. Clue kedua adalah Tritunggal. Ini ada yang jawab di chat nih. Allah Bapa mengendalikan jagat raya, jadi surga tidak kosong waktu Tuhan Yesus berinkarnasi, dan Tuhan Yesus itu sebagai tangan kanan Bapa. Kenosis itu apa, Kak? Oke. Silakan, siapa yang bisa bantu menjelaskan kenosis? Saya lempar ke teman-teman, karena ini diskusi ya. Nanti baru di akhir akan kita bahas. Kenosis yang Tuhan mengosongkan diri ya, Kak? Ya. Setuju yang mana nih, Sam? Mengosongkan diri, mengambil kemanusiaan, tapi ketuhanannya tetap ada, atau sepenuhnya mengosongkan diri? Termasuk ketuhanannya. Yang pertama, pokoknya dia tetap Tuhan, tetap Allah. Oke. Beda nih ya. Mengosongkan diri, yang mana nih? Yang hanya mengambil kemanusiaan manusia, atau memang betul-betul mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, juga mengosongkan diri dari keilahiannya. Keilahian berarti menyangkut kuasa ya. Kuasa, kekuatannya. Nggak ada dua-duanya, Kak. Maksudnya? Kan dia yang kedua tuh tadi gimana, Kak? Yang kedua betul-betul mengosongkan. Iya. Menjadi manusia dan mengosongkan diri dari ketuhanannya.
keilahian. Iya. Yang kedua ya. Oke. Berarti gitu, tadi yang nanya nih, Vero ya. Kenosis itu artinya mengosongkan diri. Ayat tadi Filipi 2. Mengosongkan diri dari apa? Mengosongkan diri baik ketuhanannya dan menjadi sama dengan manusia. Harus diakui memang banyak sekali ragam pandangan tentang kenosis. Banyak sekali. Jadi kita nggak usah kaget loh, kok di gereja tertentu atau ajaran gereja lain malah menyesatkan, menyalahkan pandangan kenosis yang mengosongkan diri sepenuhnya. Karena dalam teologi itu banyak sekali pandangan. Ya sama kayak bidang lainnya. Banyak teori, banyak pandangan. Tapi yang terpenting adalah mana nih yang punya aplikasi-implikasi. Aplikasi itu penerapan. Implikasi itu keterkaitannya sama hidup kita. Kalau nggak ada aplikasi-implikasi, buat apa teologi dipelajari? Hanya menjadi rumusan doktrin, rumusan ajaran yang tidak mengubah seseorang. Berarti setuju nih ya teman-teman ya, kenosis di sini artinya mengosongkan diri sepenuh-penuhnya ya. Baik ketuhanannya maupun mengambil rupa sebagai manusia. Setuju ya? Jadi nomor 1 jawabannya apa nih? Kenosisnya tadi udah dijawab ya. Sebenarnya tinggal dirangkai aja nih. Yang pertama kenosis tadi udah dijawab. Yang kedua soal Tritunggal. Nah, coba ini dijawab dulu, baru dirangkai untuk menjawab nomor 1 ini. Kenapa harus begitu? Supaya kalau kita ditanya orang, kita bisa menjelaskannya dengan baik. Mungkin kita bisa jawab ini langsung, tapi kalau orang nanya, belum tentu orang lain bisa ngerti apa yang kita mengerti. Benar? Tadi contohnya Vero ya. Kenosis itu apa? Kita udah berangkat jauh, terus tiba-tiba arti kenosis itu sendiri masih belum paham gitu. Gak apa-apa ya, ini kan karena memang Vero masih baru. Kalau teman-teman yang lainnya ini kan udah lama. Gimana? Wah, kita stuck di nomor 1 nih. Yang Tritunggal apa, Kak? Pertanyaannya sih gampang. Yang Tritunggal apa? Ya apa? Itu kan clue, saya nggak mau kasih lebih jauh. Tadi sebenarnya udah saya singgung. Oke, saya bantu jawab ya. Takutnya kelamaan juga nih. Tapi nanti tetap teman-teman yang ngerangkai ya. Saya jawab yang bagian Tritunggal ini. Pandangan mainstream tentang Tritunggal. Pandangan mainstream tentang Tritunggal. Bahwa Tritunggal itu adalah Allah yang satu, Allah yang esa, yang menampakkan diri sebagai 3 pribadi. 3 perwujudan. Ada Bapa, Allah pencipta, ada Tuhan Yesus, Allah penolong, Allah penebus, dan Allah Roh Kudus. Allah yang mengingatkan kita, menolong kita untuk mengerti kebenaran. Hanya saja
3 perwujudan tadi ya. Sama seperti gini. Saya kalau di rumah dipanggil Kak Obed, misal kalau di kantor dipanggil Pak Obed, kalau di tempat lain misal saya dipanggil, kalau di ya, ada yang manggil saya Kak Opski itu. Ini kan orangnya sama ya. Orangnya sama, betul ya? Cuma di kantor saya dipanggil Pak, di rumah saya dipanggil Koko, di Komsel ada yang manggil saya Kak Opski. Orangnya kan satu. Bener ya? Cuma beda peran tadi. Kalau di kantor ya sebagai orang yang bekerja di kantor, di rumah sebagai kakak, di tempat lain sebagai kakak rohani. Nah, Tritunggal yang dipahami banyak orang itu ya seperti itu. Padahal yang udah kita pelajari Bapak dan anak itu beda. Beda, terpisah. Nah, coba dirangkai. Kalau kenosisnya kaitannya di mana? Kalau tanpa Tritunggal kita jelasin pakai argumentasi kenosis doang, makin tambah diserang kita. Kalau Tuhan Yesus benar-benar mengosongkan dirinya, kan banyak orang mandang Tuhan Yesus ya Bapa ya Roh Kudus, satu itu. Kalau menjelma menjadi manusia terus mengosongkan diri sepenuh-penuhnya, wah, jagat raya ini siapa yang mengelola? Surga otomatis kosong dong. Nangkep ya? Itu kalau pakai argumen kenosis doang. Maka kita harus pakai argumentasi Tritunggal juga. Ya udah saya jawab deh, cepet ya. Jadi yang pertama kenosis, menjelaskan kenosis itu dulu apa? Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, itu kan dia mengosongkan diri. Kenosis. Mengosongkan yang mana? Ada tadi yang pengertian mengambil kemanusiaan, mengambil rupa sebagai manusia saja, tapi ketuhanannya masih menempel. Sementara yang kita pelajari kenosisnya adalah mengosongkan diri sepenuh-penuhnya. Apakah dia tetap disebut Allah? Iya, kenapa? Apakah Tuhan Yesus tetap bisa dikatakan 100% manusia, 100% Allah? Iya, dari mana? 100% Allah adalah rohnya. Roh yang ada pada diri manusia Yesus, itu roh Allah anak. 100% Allah. 100% manusia terletak pada eksistensi keseluruhannya. Keberadaannya yang sepenuh-penuhnya sebagai manusia. Itu kenosis. Yang kedua, terkait Tritunggal. Yang kita pelajari, Bapa dan anak itu adalah pribadi yang beda. Terpisah. Bapa ya Bapa. Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Bapa sebagai Bapa segala roh. Makanya Tuhan Yesus disebut anak. Dan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang dipercayakan Bapa untuk mengelola jagat raya. Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi jadi manusia, nggak masalah dong. Kan ada Bapa. Siapa yang mengendalikan jagat raya? Bapa. Melalui Roh Kudus. Surga kosong dong. Ya enggak, kan ada Bapa. Ada Bapa. Cuma yang jadi pertaruhan adalah ketika Tuhan Yesus kalah memberikan teladan kepada manusia, menyelesaikan proyek keselamatan. Tuhan Yesus nggak mati di salib, habis sudah. Jagat raya ini
ada dalam pemerintahan kuasa kegelapan. Ada dalam pemerintahan kuasa kegelapan. Emang iya bakalan dikasih? Saya rasa iya. Karena Bapak itu fair. Punya rule of the game. Fair. Jadi betapa dramatisir ya perjuangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya pribadi Yesus seorang, tapi pemerintahan jagat raya yang dipertaruhkan. Juga nasib manusia dari sepanjang segala zaman. Jiwa manusia yang dipertaruhkan. Kalau Tuhan Yesus gagal, sekali lagi pemerintahan jagat raya ini ada dalam kuasa kegelapan. Bapak itu fair. Fair. Maka kalau ditanya jawabnya apa? Iya. Surga kosong kan. Iya, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Tapi harus diingat, Tuhan Yesus dan Bapa itu berbeda. Ketika Tuhan Yesus menjelma, ada Bapa yang mengendalikan jagat raya. Sebelum itu siapa yang mengendalikan? Ya Bapa bersama dengan anak. Nah, nanti kita akan bahas di pembahasannya. Anak itu tidak bisa apa-apa tanpa Bapa. Tapi Bapa bisa melakukan sesuatu, segala sesuatu tanpa anak. Wah, yang benar, iya nanti kita bahas. Nanti kita bedah ayatnya ya. Kita buka ayat. Sekarang pertanyaan nomor 2. Wah, nomor 1 aja udah menghabiskan waktu 20 menit ya. Nomor 2. Apakah Tuhan Yesus dapat memberontak melawan Bapa? Kalau iya, kenapa? Enggak, kenapa? Iya, karena Tuhan Yesus punya kehendak bebas. Roh Kudus nggak punya? Roh Kudus itu rohnya Bapa, jadi sama kehendaknya Bapa. Roh Kudus punya kehendak bebas nggak? Nah, loh. Sama kayak Bapa. Pertanyaannya, Roh Kudus punya kehendak bebas nggak? Kok jawabannya sama kayak Bapak? Nggak nyambung. Nggak punya. Nggak punya, kenapa nggak punya? Karena dia rohnya Bapa, jadi kehendaknya Roh Kudus pasti kehendaknya Bapa. Roh Kudus nggak punya kehendak bebas. Berarti ketika Roh Kudus didukakan, berarti Roh Kudus nggak punya kehendak bebas tuh. Ketika Roh Kudus memutuskan sesuatu, mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu, berarti dia nggak punya kehendak bebas tuh. Punya, tapi kehendaknya tuh sama kayak Bapa. Punya, tadi nggak punya. Jadi yang mana nih? Roh Kudus punya nggak nih kehendak bebas? Ya, oke. Roland mau jawab, Roland. Katanya Sansan minta bantuin. Ini dari tadi Sansan Vero nih yang jawab nih. Sama Ernie nih. Yang lain mana nih? Tadi sampai mana sih, Pak? Baru pakai earphone. Nomor 2. Apakah Tuhan Yesus dapat memberontak melawan Bapa? Bagaimana Kudus? Tuhan Yesus dapat memberontak soalnya dia apa sih? Dia punya ini kehendak bebas ya. Iya. Oke, terus Roh Kudus nggak bisa karena yang kayak tadi kata Sansan, soalnya Roh Kudus itu rohnya Bapa, jadi dia nggak bisa
memberontak yang dari dia kan dia nggak punya apa nggak punya dia nggak punya kehendak bebas lah pokoknya Pak. Rokudos nggak punya bebas. Anja ini di mana sih? Punya kehendak bebas tapi sesuai Bapak dia. Kalau Ya, dibilang punya ya Lan, tapi sama kayak Bapak. iya, kalau dibilang punya tapi ngikutnya sama kayak Bapak soalnya dari rohnya Bapak gitu. Oke. Gimana yang lain? Kalau dibilang Roh Kudus nggak punya kehendak bebas, Roh Kudus kan punya pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Oh, nggak punya, Kak. Sekarang pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu bisa dikatakan pribadi? Bisa. Pribadi itu apa? Punya pikiran, perasaan, kan. Punya pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Berarti Roh Kudus punya pikiran, perasaan, kehendak bebas nggak? Punya, tapi sesuai sama Allah Bapak. Iya. Oke. Saya kasih clue lagi nih. Rangka ya. Pertama, jelasin dulu apakah Roh Kudus dapat dipandang sebagai pribadi atau enggak. Kita pernah belajarin ini. Jawabnya apa tuh? Bisa iya, bisa tidak, Kak. Bisa iya, bisa tidak. Betul. Bisa iya dari mana? Bisa tidak dari mana? Argumennya. Bisa iya karena mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Bisa tidak? Karena tidak dapat terpisah dari Bapak. Nice. Sekarang jawablah pertanyaan ini. Hasan Kak, mau nyimpulin? Aduh, jangan lempar-lempar dong. Nanti Roland khusus sendiri nih, nomor 3 nih. Coba ya, Kak. Oke. Apakah Tuhan Yesus dapat memberontak melawan Bapa? Jawabannya bisa. Jelasin juga nggak? Jelasin dong. Bisa. Bisa, karena Tuhan Yesus itu pribadi yang punya perasaan kehendak, pikiran, perasaan, kehendak bebas, terus dia tuh bisa terpisah dari Bapa. Kalau Roh Kudus itu dia nggak bisa memberontak melawan Bapa karena dia itu nggak bisa terpisah dari Bapa karena dia itu pribadi yang gitu pokoknya. Di awal udah lancar tuh. Di pertengahan. Coba lagi ulang. Jadi kalau Roh Kudus itu dia nggak bisa memberontak melawan Bapa karena kan Roh Kudus rohnya Bapa. Dia tuh nggak bisa terpisah dari Bapa. Jadi karena dia nggak bisa terpisah, jadi dia nggak bisa memberontak melawan Bapa. Oke. Ada yang kurang nggak kira-kira dari jawaban Sansan? Yang lain coba ditambahkan. Atau saling mengkritisi boleh. Saya sebetulnya lebih senang dalam diskusi itu ada jawaban yang pro, ada jawaban yang kontra gitu. Terus saling berargumen tuh. Menurut saya keberhasilan diskusi itu. Ujungnya tetap nanti ada pembahasannya. Ada yang kurang nggak tuh? Atau semua sepakat dengan jawaban Sansan? Sepakat? Sekarang saya kasih pertanyaan sederhana. Orang yang udah lahir baru, bisa nggak dia memberontak melawan Bapak? Bisa. Bisa? Bisa banget. Kenapa bisa? Karena punya kehendak bebas. Bisa, tapi dia tidak mau memberontak.
Nah, jadi bisa apa enggak tuh? Bisa, tapi Bisa. dia nggak mau. Kayak misalnya Dimas nih Kak, bisa ngerokok, dia bisa beli rokok ke warung, tapi dia nggak mau ngerokok Kak. Kan bisa, tapi dia tidak mau melakukan. Ini sebenarnya sama kayak pertanyaan ini. Apakah Tuhan Yesus bisa memberontak? Bisa, tapi dia nggak mau melakukan. Oke. Jadi jawabannya apa nih? Coba diulang sekali lagi. Tadi jawaban Sansan udah cukup mewakili sih. Ada yang mau ditambahin nggak? Kalau nggak ada, kita ke nomor 3 nih. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2, untuk menjawab nomor 2 adalah dijelasin dulu Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu siapa? Apakah Roh Kudus dapat dipandang sebagai pribadi atau tidak? Iya, Roh Kudus itu pribadi karena memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Betul. Tapi Roh Kudus juga bisa dipandang bukan pribadi, hanya ada Bapa dan Anak karena Roh Kudus itu tidak bisa terpisah dari Bapa. Roh Kudus itu pribadinya Bapa. Rohnya Bapa. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa memberontak. Tidak bisa memberontak kepada Bapa. Kenapa? Rohnya Bapa. Nah, jangan samakan persepsi unsur manusia dengan, jangan samakan, bisa juga dibilang unsur sih. Cuma nanti teman-teman bingung. Jangan samakan keberadaan manusia dengan keberadaan Allah. Manusia itu di mana ada rohnya, di situ ada tubuhnya. Betul? Misalnya Sansan ada di rumah nih sekarang. Di situ ada Sansan, di situ ada rohnya Sansan. Tapi kalau Bapa di saat yang sama, di tempat yang lain, itu Bapa bisa ada. Keberadaan penuhnya di mana? Di surga. Tapi rohnya ada di mana-mana. Di tempat saya, di rumah Sansan, di rumah Roland, di rumah Vero, di rumah Ernie, di rumah Raymond, di rumah Dimas, semuanya. Jadi perlu kita jelasin ini juga. Jangan pakai logika manusia untuk menjawab keberadaan Allah. Logika kita tentang keberadaan manusia. Di mana ada saya, di situ ada roh saya. Nah, mungkin di sini saya di sini terus roh saya di tempat lain. Kalau pikiran mungkin, tapi kalau roh enggak mungkin. Anggap ya. Jadi Roh Kudus bisa dipandang pribadi, bisa juga enggak. Gitu. Apakah Tuhan Yesus dapat memberontak melawan Bapa? Nggak bisa. Tapi karena dia punya kehendak bebas, itu juga memungkinkan bisa. Jadi jawabannya apa? Bisa tapi tidak mungkin. Bisa tapi tidak mungkin memberontak. Sama seperti orang lahir baru. Bisa nggak dia melakukan hal yang mendukakan Allah, sangat mendukakan hati Allah? Nggak bisa, tapi itu tidak mungkin dilakukan. Jadi jawabannya apa? Apakah Tuhan Yesus dapat memberontak melawan Bapa? Jawabannya adalah bisa, tapi tidak mungkin. Bagaimana dengan Roh Kudus? Tidak bisa. Anggap ya. Jadi kebanyakan orang itu hanya mau menjawab ini hitam, ini putih. Nah, sementara ada hal-hal yang nggak bisa dijawab ini hitam, ini putih. Karena saking kompleksnya. Sama seperti Roh Kudus, apakah Roh Kudus pribadi? Bisa iya, bisa enggak. Nah kan orang punya kecenderungan berpikir deterministik kan. Harus hitam atau putih, baik atau jahat. Nah ini cara berpikir yang hanya bisa dikenakan pada beberapa konteks, tapi nggak bisa semua konteks. Jadi nomor 2 clear ya. Tadi apa? Coba diulang. Hanya tinggal mengulang saja nih, coba diulang.
Apa tuh? Apakah Tuhan Yesus dapat memberontak melawan Bapa? Jawabnya tadi apa? Bisa, tapi tidak mungkin. Kenapa? Bisa tapi tidak mungkin. Kenapa tuh? Tadi apa? Jawabnya. Sebab Tuhan Yesus sama seperti Roh Kudus ya. Sepikiran, seperasaan, dan sekehendak. Sepikiran, seperasaan, dan sekehendak. Dan anak tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Bapa. Nah, Lucifer itu keluar dari itu masalahnya. Menyadari realitas Bapa, kalau kita buat kesalahan ya Bapa pasti mengampuni. Dia memanfaatkan realitas itu. Dia mencoba-cobai Bapa. Akhirnya apa? Dibuang. Kenapa nggak bisa diampuni? Udah nggak bisa diubah lagi. Kerusakannya permanen. Jangankan Lucifer ya, manusia. Kalau dalam tingkat atau taraf tertentu dia tidak bertobat. Manusia itu kan dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Nggak bisa diubah lagi. Maka dalam psikologi ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada mampu didik, ada mampu rawat, ada mampu didik, mampu latih, mampu rawat. Ini 3 tingkatan nih. Kalau orang kena penyakit jiwa atau disabilitas, ini dia yang mana nih? Mampu didik berarti masih bisa diberdayakan. Masih bisa diajar. Mampu latih berarti hanya keterampilan-keterampilan tertentu. Yang ketiga, mampu rawat. Ini nggak bisa diapa-apain lagi, kecuali dirawat. Oke, nomor 3 terakhir nih. Siapa yang dimaksud dengan kepala pemerintahan? Tadi siapa yang mau jawab tuh? Roland ya? Silakan, Lan. Kok saya, Kak? Ya Roland nunjuk-nunjuk Sansan dari tadi. Masih banyak yang belum ngomong, Kak. Ada Raymond, Oh, Fani. iya. Coba Fani Kak yang jawab. Gimana? Fani yang jawab Kak. Tuhan Yesus buat kemuliaan. Halo. Halo. Ya, Pan. Coba Fani Kak yang jawab. Coba ya. Silakan, Pan. Wait. Menurut Fani yang nomor 3 itu siapanya itu Allah, ada Allah Bapa gitu kan. Tertulis di ayat Filipi 2 ayat 11. Coba deh Kak dibuka sama Mazmur 83 ayat 19. Itu tertulis. Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Oke, dari situ Fani menyimpulkan kalau yang dimaksud dengan kepala pemerintahan itu Bapa ya. Sama Karena yang Tuhan ini, Yesus Mazmur menjadi 83 ayat Tuhan. 19. Baca coba. Aku baca. Coba dibaca. Coba wait, aku buka dulu. Wait, bentar Kak. Mazmur Ini kalau di berapa? Biarlah mereka tahu bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Tapi Tuhan itu huruf besar semua. apa tuh artinya? Tuhan huruf besar Allah, semua. Yahweh. Yahweh itu siapa? Tuhan. Kan bukan ditanya lagi. Yahweh itu Tuhan. Ya. Tuhan siapa? Ya Allah. Tuhan. Udah lah, Kak. Bener, Tuhan huruf kapital tuh Yahweh. Tapi siapa Yahweh itu? Allah. Bapak. Ya. Tahu dari mana Allah Bapa?
Baca Hey, deh, wow, Kak. hey. Coba baca, Kak. Artinya lihat tangannya, lihat pakunya, lihat tangan. Apa? Kenapa, Kak? Yahweh itu kan kalau di apa? Aduh, saya lupa namanya apa tuh. Yahweh itu ada yang bilang Yahweh itu adalah singkatan dari Yud He Waw He. Artinya lihatlah pakunya, lihatlah tangannya. Siapa? Yesus. Kok gitu? Wait, bentar ya. Aku cari dulu. Yahweh itu adalah nama Iya, aku salah. lembaga. Bentar. Bentar ya. Yang penting gitu lah. Ya udah lihat di Filipi aja, Kak. Filipi 2 ayat 11. Oke. 2 ayat 11. Gimana? Setuju nggak nih sama Pan ini? Saya sengaja nih Kobet, memprovokasi. Ya, coba kepala pemerintahan yang dimaksud apa, Kobet? kepala pemerintahan yang dimaksud itu adalah yang memimpin, yang menjadi penguasa baik di surga maupun di bumi. Nah, jadi siapa tuh? Allah. Allah apa nih? Allah doang, umum dong. Bapa apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bagi Yakin? kemuliaan Allah Bapa. Kalau Pani tadi apa Bapak ya jawabannya? Pani Bapak, Sansan Tuhan Yesus. Oke. Yang lain coba. Ada belakangnya, Kak, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya sama tadi, Pani kan juga jawab Filipi 2 ayat 11. Jawabannya beda, tapi landasan argumentasinya sama, Filipi 2 ayat 11. Oke. Yang lain, coba gimana? Oh, ini yang di chat. Saya baru lihat nih. Sorry, saya baca ya. Oh, oke. Vero apa nih, Vero? Vero, Erni, Yaya. Kan ada lagunya tuh. Lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut. Itu udah clue paling jelas itu. Tapi kalau ke ref pasti bingung. Penasehat ajaib, Bapa yang kuasa, Bapa yang kekal. Wah, berarti ini Bapa apa Tuhan Yesus nih? Pertanyaannya gampang ya, tapi kalau kita pertanggungjawabkan dengan argumentasi yang sistematis, ini akan menjadi persoalan. Jadi apa nih jawabannya nih? Aku lagi coba. Ya, Banyak siapa kan? nih? Tadi kakak bilang kan, tadi itu sebelum pertanyaan nomor 3. Nah, tadi kakak bilang, kalau misalnya Tuhan Yesus berinkarnasi jadi manusia, Bapa itu bisa mengatur bumi sendiri. Gitu-gitu, yang kayak gitu. Baru, tapi Tuhan Yesus itu tidak bisa mengatur bumi karena dia itu sebagai anak. Gitu-gitu loh. Yang gitu deh, Kak. Nah, Ya, makanya jawabannya itu kepala pemerintahnya itu tetap Allah Bapa gitu. Dan Tuhan Yesus itu pelaksana gitu. Nah, oke. gitu. Ini saya kasih clue lagi ya. Apa itu Allah dan apa itu Tuhan? Ini bisa jawab pertanyaan nomor 3.
Ini ragu-ragu nih, nyala matiin mic nih. Ini kalau dalam kuliah lu partisipasi tuh dihargai sangat loh. Jadi Itu kan pelaksananya. oke, Apa tadi? Satu lagi. Allah dan Tuhan. Allah kan 3 pribadi. Oke. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, yang laksanainnya itu anak. Ya. Anak, ya. Terus kenapa, Kak? Kak, ini Kak. Allah itu adalah pribadi-pribadi yang mempunyai kehendak dan rencana, di mana kehendak dan rencananya harus dilaksanakan dengan mutlak sesuai dengan catatan Dimas. Iya itu betul pengertian Allah, tapi ini clue aja sebenarnya buat jawab nomor 3. Kepala pemerintahnya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang ngelaksanain. Betul. Saya setuju sama Santa. Jadi kepala pemerintahannya yang ngelaksanain. Kalau yang ngelaksanain itu pelaksana pemerintahan apa kepala pemerintahan? Apa Kak ulang? Pemerintah. Kalau yang melaksanakan itu, melaksanakan pribadi, yang melaksanakan kehendak itu pelaksana pemerintahan apa kepala pemerintahan? Apa ulang, Kak? Buset, 3 kali suruh ulang. Bentar. Yang Bentar. jadi kalau kan tadi Allah coba Roland, Allah sekali lagi Lan. Allah adalah Pribadi-pribadi yang mempunyai kehendak dan rencana, di mana kehendak dan rencananya harus dilaksanakan dengan mutlak. ya itu pengertian Allah. Pengertian Tuhan apa sekarang? Bentar Kak, Roland cari dulu. Di catatan Dimas. Katanya so kurios, majikan. Kurios. Iya betul kurios, tapi apa? Beda konteks. Tuhan itu yang ini pribadi yang melaksanakan kehendak dan rencananya. Ya bukan sih? Kalau misalnya tergantung konteks ini. Ya, berarti siapa kepalanya? Yang melaksanakan pemerintahan itu disebut Yang melaksanakan pemerintahan itu disebut pelaksana pemerintahan atau kepala pemerintahan? Kak, pertanyaannya gini Kak, kepala pemerintahan emang nggak boleh melaksanakan pemerintahan? Nggak tahu. Jawabannya apa? Berarti? Boleh dong Kak. Boleh ya, Lan? Masa Jokowi nggak boleh turun tangan ke jalanan gitu buat membantu masyarakat? Iya, kan Jokowi tetap WNI. Bentar, tadi apa pertanyaannya, Kak? Kenapa argumennya berangkat dari pola atau gaya kepemimpinan Jokowi yang belusuk? Enggak Kak. Pak Obed kan sering ngasih pertanyaan jebakan ya, yang pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Ya udah saya ngejawabnya kayak gitu. Oke. Nice. Jadi apa nih jawabannya nih? Kepala pemerintahan siapa? Coba harus yakin ya, jangan nggak yakin. Tuhan Yesus. Kepala pemerintah, Bapak. Bapak ya, Pani Bapak. Sansan Ya. sama Roland, Tuhan Yesus. Oke. Coba kalau Erni siapa nih Erni nih? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Olap tadi udah jawab duluan Olap. Tuhan Yesus langsung di awal tadi. Jadi siapa nih? Oke, kita persoalkan dulu. Tuhan Yesus. Udah, yakin banget deh tuh Kak. Yakin ya? Tadi sebenarnya Roland udah nangkep tuh pola pertanyaan ini dan saya tuh sedang menjebak teman-teman ya. Kalau yang melaksanakan itu disebut pelaksana atau kepala pemerintahan. Nah, ini kan jebakan sebetulnya. Jadi siapa yang dimaksud dengan kepala pemerintahan? Jawabannya adalah kita lihat di pembahasan. Ya. Oke, diskusinya sudah cukup. Kita masuk cepat-cepat di pembahasan ya. Wait. Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi
atau menjelma menjadi manusia, pemerintahan jagat raya ini sepenuhnya dikendalikan oleh Bapa. Ini tadi pertanyaan nomor 1 ya. Hal ini menunjukkan keunggulan Allah Bapa. Tanpa siapapun, bahkan tanpa Allah Anak, Bapa itu bisa menjalankan roda pemerintahan jagat raya ini. Baik yang ada di bumi maupun di surga. Tetapi sebaliknya, tanpa Bapa, Anak itu tidak bisa melakukannya sendiri. Coba kita buka sekarang, Yohanes 5 ayat 19. Dibaca aja nggak apa-apa, nggak usah di share screen. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Menjadi manusia, berinkarnasi atau menjelma, pemerintah jagat raya ini di surga berkata diri dari mana? 19. Mati ya. Suaranya jelas nggak nih? Kedengeran nggak nih? Sekarang udah. Udah ya, oke. Kita lanjut. Bapak bisa ditinggalkan oleh anak. Kenapa? Tapi yang habis tadi baca ayat sama sekali nggak kedengeran. Oh, oke. Ya, tadi kita udah buka ayatnya ya. Kalau ditanya di mana ayatnya? Kalau anak itu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Bapa, tidak bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu tidak sesuatu kalau Bapak itu tidak setuju, tidak meng-ACC ya. Nah, ini sekalipun Tuhan Yesus tidak dikehendaki, Bapak Kompet nggak ada dalam suaranya. hal ini. Tetapi Allah, kata Tuhan Yesus, sebab asal Bapak jadi udah jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Sekali lagi, Bapak bisa ditinggalkan oleh anak, tetapi anak tidak dapat ditinggalkan oleh Bapa. Sebab memang kuasa berasal dari Bapa.
melalui Roh Kudus yang menaungi jagat raya ini. Hal ini juga bisa kita ambil dari pernyataan Tuhan Yesus sewaktu di atas kayu salib. Yang mana tuh? Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kuasa Tuhan Yesus itu berasal dari Bapa. Roh Kudus adalah roh Bapa sendiri yang memuat kuasa Bapa tanpa batas. Nah, ini tadi yang kita persoalkan juga ya. Jangan menyamakan manusia, keberadaan manusia, di mana ada rohnya, di situ ada manusianya, dengan pribadi Bapa. Pribadi Bapa tetap di surga. Eksistensi keberadaan Bapa tetap di surga. Tapi rohnya bisa di mana-mana. Bahkan yang menaungi jagat raya ini. Roh Kudus sekali lagi adalah rohnya Bapa. Kalau ditanya Roh Kudus itu apa sih? Siapa sih? Roh Kudus itu rohnya Bapa. Yang menaungi jagat raya ini. Sebab Roh Kudus adalah roh Bapa sendiri yang memuat kuasa Bapa tanpa batas. Jadi mendukakan Roh Kudus itu mendukakan Bapa. Maka dosa yang tak dapat diampuni itu adalah menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus sama dengan menghujat Bapa. Menghujat Roh Kudus itu apa? Tidak menghargai kesempatan untuk bertobat. Tidak menghargai kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan supaya kita bertobat. Sampai satu titik kita nggak bisa berubah lagi. Bukan karena Allah tidak memberi kesempatan, tapi karena kita yang sudah keras hati sehingga menolak kesempatan pertobatan itu. Itu menghujat. Kalau HP kita aja ya, saya waktu itu pernah pakai analogi ini juga nih. Saya punya HP itu kena hujan ya. Terus saya coba untuk servis di Cempaka Mas. Terus di otak-atik sama mekaniknya bilang ini udah nggak bisa dibenerin lagi. Kalau udah nggak bisa dibenerin, diapain? Dimuseumkan, kalau nggak dibuang kan? Iya, tapi kayak itu kan benda mati, bukan manusia. Manusia itu kerusakannya bisa lebih parah daripada benda mati, tahu? Bisa lebih parah. Saya dikasih lihat orang-orang yang punya karakter, punya keadaan jiwa yang kompleks ya. Di rumah saya sendiri pun ada 2 pasien yang gangguan jiwa ya. Udah sulit, bahkan tidak bisa dirubah lagi. HP yang kena air hujan aja nggak bisa dibetulin, coba. Kalau udah nggak bisa dibetulin, diapain? Dibuang. Ya kalau kita nggak rela dibuang, dimuseumkan tuh. Dimuseumkan tuh apa maksudnya? Dikoleksi lah. Disimpan. Ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugas kemesiasan, Tuhan Yesus sudah selesai nih tugasnya nih. Udah bangkit ya. Maka segala kuasa baik di surga maupun di bumi itu kembali lagi ke Tuhan Yesus. Kembali lagi ke Tuhan Yesus. Nah, dari sini jelas dong. Yang tadi yang kita bahas tentang kenosis ya. Nangkep nggak nih? Tadi kenosis apa? Mengosongkan diri sepenuh-penuhnya. Baik mengambil keadaannya sebagai manusia, maupun mengosongkan diri dari kuasa keilahiannya. Sebab ketika Tuhan Yesus sudah selesai, menang, tetelestai, sudah selesai. Kuasa baik di surga maupun di bumi diserahkan kembali. Diserahkan kembali. Jadi kuasa, kekuatan,
kemahatauannya sebagai Tuhan itu balik lagi. Sampai sini nangkep ya. Jadi kalau ada yang bilang, kenosis itu hanya mengambil manusianya saja, tapi ketuhanannya masih menempel. Jadi itu yang dipakai sebagai penjelasan 100% Tuhan, 100% manusia. Oh tidak, 100% Tuhan itu terletak pada rohnya. Roh Allah anak yang masuk dalam tubuh daging yang bernama Yesus, itu yang dimaksud 100% Allah, 100% manusia, karena memang betul Tuhan Yesus itu mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba. Betul-betul manusia. Sama. Tuhan Yesus bisa buat mukjizat dari mana? Itu karunia Roh Kudus. Kita pun bisa melakukan mukjizat, bernubuat, mengusir roh jahat, itu karunia Roh Kudus. Itu bukan keilahian yang ia pakai. Kalaupun ada keilahian yang ia pakai, itu pun atas izin Bapa. Atas izin Bapa. Loh, kok Tuhan Yesus bisa tahu Petrus akan menyangkalnya 3 kali? Bahkan tahu orang yang mencelupkan jarinya itu yang akan menjadi pengkhianat siapa Yudas. Kok bisa tahu? Itu kan belum terjadi. Nggak usah heran, Kais aja bisa nebak-nebak kita kan, ya nggak? Apakah Kais Tuhan? Itu karunia Roh Kudus. Kalau diizinkan, itu nurani. Ini siapa kemampuan nurani? Kalau dikasih tahu ya tahu, kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Clear ya? Maka penyerahan kekuasaan dari Bapa yang digambarkan sebagai yang lanjut usia kepada anak manusia, ini telah dinubuatkan oleh Daniel. Kita buka sekarang. Daniel 7 ayat 13-14. Dibacakan saja. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Yes. Inilah penggambaran penyerahan kekuasaan dari Bapa kepada Tuhan Yesus. Yang telah dinubuatkan oleh Daniel. Yang lanjut usia kepada anak manusia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tampil mewakili Bapa dalam mengatur jagat raya ini sampai selama-lamanya. Kalau ada pertanyaan, nanti di LB3 kita bisa ketemu Bapa nggak, Kak? Menurut saya ya, ini menurut saya, pandangan saya. Menurut saya nggak. Kita hanya melihat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus ini adalah Allah yang menampilkan diri. Jadi kalau kita melihat Tuhan Yesus, kita melihat Bapa. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengenal Bapa. Ini sama kayak pertanyaan murid-murid. Sama kayak pertanyaan murid-murid. Siapa Bapa? Apakah kami bisa melihat Bapa? Terus jawaban Tuhan Yesus apa? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Maka dengan demikian tegas dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Kita kemarin udah bahas ya, Yohanes 1 ayat 1, Logos dan Theos ya. Tuhan Yesus itu Allah nggak? Allah. Tuhan Yesus itu Tuhan nggak? Tuhan. Tuhan Yesus itu Yahweh nggak? Yahweh. Nangkep ya? Jadi jangan bingung ya. Jadi kalau ada pertanyaan seakan-akan mengecoh, Tuhan Yesus itu Allah nggak? Ya Allah. Dia itu pribadi, salah satu pribadi yang ada dalam lembaga ilahi, lembaga Allah. Pribadi kedua di dalam lembaga ilahi.
Tuhan Yesus itu Tuhan apa Allah? Dua-duanya. Jadi jangan bingung ya. Dalam hal ini Bapa berkenan membagi atau menyerahkan kekuasaan pemerintahan atau sama dengan kemuliaannya sebagai Allah. Nah, ini yang tadi dibilang, Tuhan Yesus itu kepala pemerintahan apa pelaksana pemerintahan, gitu ya. Dua-duanya. Nah, bingung gak tuh? Tuhan Yesus itu kepala pemerintahan apa pelaksana pemerintahan? Dua-duanya. Kepala pemerintahan sebab Bapa berkenan membagi atau menyerahkan kekuasaan pemerintahan atau yang sama dengan kemuliaannya sebagai Allah kepada Allah Anak, siapa Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus dinyatakan sebagai Allah Elohim bersama dengan Bapa dalam lembaga Allah yang Esa. Esa di situ ekat ya. Ekat itu artinya satu-satunya Allah yang benar. Ekat itu artinya kesatuan bersama. Loh, maksudnya gimana, Kak? Yang ada di Ulangan 6 ayat 4 itu konteksnya adalah Allah yang memperkenalkan diri sebagai satu-satunya Allah yang benar. Konteks Ulangan 6 ayat 4. Enggak bicara jumlah Allah. Coba saya berusaha sepelan mungkin untuk menjelaskan ini ya. Coba buka dulu deh Ulangan 6 ayat 4 dibaca. Nah, banyak orang yang mengartikan mengambil Esa itu satu. Bukan tiga. Dari mana? Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 ini dijadikan senjata untuk menyerang kekristenan. Untuk mau mengatakan bahwa Allah itu satu, bukan tiga. Coba baca dulu deh ayat ini. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya, dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus mengambil kata Esa itu bukan tiga. Jadi Tritunggal itu salah. Esa bukan tiga. Esa itu satu. Dari mana? Ulangan 6 ayat 4. Padahal teks aslinya di situ bukan yaukit. Yaukit itu apa? Satu-satunya secara matematis. Kata Esa ada tiga, ingat. Ada yaukit, satu dalam arti tunggal matematis. Yang kedua, ekat, satu-satunya Allah yang benar. Tapi juga bisa diartikan satu kesatuan bersama. Berarti ini menunjuk lembaga ilahi. Yang ketiga adalah apa? Dual. Dual itu artinya satu dalam arti satu pasang. Ada yang kanan, ada yang kiri. Sepasang. Misalnya baju celana itu kan sepasang. Atau misalnya sarung tangan kanan, sarung tangan kiri ini kan sepasang. Tapi satu kan, satu pasang artinya. Itu namanya dual. Nah, kalau kita diserang pakai Ulangan 6 ayat 4 untuk mau mengatakan di situ Esa itu satu, bukan tiga. Itu Ulangan 6 ayat 4 bilang begitu. Ulangan 6 ayat 4. Pertama, itu perjanjian lama, ayat perjanjian lama. Kedua, konteks ayat itu tidak berbicara mengenai jumlah Allah. Konteks ayat itu berbicara soal adanya ilah lain, adanya sesembahan lain, selain Allah Yahweh. Ada Baal, ada Dagon, Asyitoret, Milkom, Asyera. Maka Tuhan memperkenalkan diri sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dengarlah hai orang Israel, Allah itu Esa. Esa di situ teks aslinya apa? Ekat. Ekat di situ artinya apa? Satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar itu apa? Gini, konteks ayat itu bukan bicara jumlah ya. Jadi kalau kita diserang pakai ayat itu untuk mau mengatakan jumlah, ayat itu nggak bicara jumlah. Ayat itu bicara adanya sesembahan lain sehingga orang Israel itu ditegur, diperingatkan. Allah yang benar itu Allah yang Esa. Yang Esa itu siapa? Yahweh. Orang Yahudi memandang Allah itu satu. Jadi sah-sah aja. Padahal kata Allah di situ Elohim.
Orang Israel kan memandang Allah itu kan, Elohim itu satu kan. Padahal di dalam Elohim itu ada pribadi-pribadi, ada Bapa, ada Anak. Maka Tuhan Yesus itu sendiri yang menyatakan dalam perjanjian baru. Ada Bapa, ada Anak. Makanya Tuhan Yesus sering menyebutkan Bapa, terus Anak Bapa, Anak Bapa, Anak. Elohim itu ada pribadi-pribadi yang agung di dalamnya. Jadi dengarlah hai orang Israel, Allah di situ Elohim. Hanya saja orang Israel memiliki pandangan Allah itu satu. Pada zaman itu, dan itu sah-sah saja. Karena memang belum diperkenalkan siapa dan bagaimana Allah yang sesungguhnya, Allah yang esa yang benar itu seperti apa. Di perjanjian baru diperkenalkan. Jadi ayat itu bicara soal apa tadi? Adanya sesembahan lain ya. Bukan bicara jumlah. Oke, kita lanjut. Sebagai Tuhan, Yesus Kristus adalah, nah ini tadi jawaban nomor 3 ya. Baru kejawab nih di slide ini. Sebenarnya udah jelas sih. Sebagai Tuhan, Yesus Kristus adalah kepala pemerintahan. Baik di bumi maupun di surga. Alkitab menulis dengan tegas bahwa Tuhan Yesus adalah kepala segala sesuatu. Nah nanti bisa dibaca nih ayat ini, karena banyak. Nggak perlu dibuka. Efesus 1 ayat 10, Efesus 4 ayat 5, Kolose 2 ayat 10, Ibrani 10 ayat 21. Nanti dibaca ya, dibaca sendiri. Kok Tuhan Yesus bukan Bapa? Nah, dibaca ayat itu. Itulah sebabnya Petrus dengan tegas katakan dalam khotbahnya kepada penduduk Yerusalem bahwa mereka harus tahu dengan pasti bahwa Allah membuat Yesus yang mereka salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada di Kisah Rasul 2 ayat 36. Pada suatu hari nanti di kerajaan surga, Tuhan Yesuslah yang bertahta sebagai Tuhan, kepala pemerintahan di Yerusalem yang baru. Dan berbahagialah kita yang sejak di bumi ini menjadi pengawal kerajaan Allah. Yang menderita bersama-sama dengan Kristus. Karena Tuhan Yesuslah penguasa tertinggi. Sikap kita terhadap Tuhan Yesus di bumi ini menentukan sikap kita dan sikap Tuhan ketika di penghakiman nanti. Orang yang terbiasa mengasihi Tuhan di bumi ini akan terbiasa mengasihi Allah di surga nanti. Dan orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya sering gambarkan orang Kristen itu pasukan elitnya Tuhan. Orang Kristen yang benar ya, pasukan elitnya Tuhan. Kalau orang mengerti panggilannya sebagai orang Kristen, dia nggak akan mudah dibahagiakan oleh dunia ini. Nggak akan mudah terpengaruh dan harusnya jadi pengaruh. Sikap kita terhadap Tuhan Yesus di bumi ini menentukan sikap kita dan sikap Tuhan nanti di langit baru bumi yang baru. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau nanya, Kak. Ya. Tadi kan Kak bilang kalau Tuhan Yesus menang, kan pemerintahan jadinya nggak jadi, enggak, kalau kan Tuhan Yesus menang, jadi pemerintahan nggak jadi ke kuasa kegelapan kan. Ya. Kalau kita, Kak, kalau manusia menang atau kalah ngaruh nggak ke kuasa kegelapan? Kan katanya kita tuh Nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Terus kalau yang corpus delicti? Ngaruhnya dalam arti gini. Oke, kalaupun mau dibilang ngaruhnya terhadap untuk mempercepat kedatangan Tuhan, yang sama dengan penghukuman bagi si iblis. Iya. Iblis udah kalah. Saya sering bilang gini, iblis udah kalah. Remehin kuasa kegelapan ya. Iblis itu belum dihukum. Belum dihukum. Dia masih bisa bermanuver, bisa bebas bermanuver.
Iblis memang sudah dinyatakan kalah dan pasti akan dihukum nanti. Kita yang belum menang. Maka hati-hati. Kalau kita menganggap kita sebagai umat pemenang, menang atas apa? Yang menang itu Tuhan Yesus dan orang-orang yang berjuang untuk menjadi seperti Dia. Jadi ngaruhnya di mana? Ngaruhnya di mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau kuota corpus delicti itu udah genap, udah habis. Nah, saya punya pertanyaan refleksi cukup dalam nih. Teman-teman yakin nggak sih ada kehidupan nanti selanjutnya di LB3? Yakin. Kalau yakin, harusnya pertanyaan ini nggak boleh dipertanyakan lagi. Kita berjuang terus. Kan kadang ada keraguan ya. Aduh, nanti ada nggak ya? Ada nggak ya? Kalau yakin, kita nggak punya pertanyaan ini. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita nyanyi. Jelas ya? Oke, kalau nggak ada, kita nyanyi lagu yang tadi. Raymond bisa main gitar nggak nih, Mon? Tadi judulnya apa sih, Son? Saya lupa. Mengikut Yesus. Oh ya, mengikut Yesus.